Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh, bukan begitu jawabannya. Siapa yang masih ingat jawabannya? Semangat pagi. Pagi. Tangannya dikepal sampai 3 kali. Ulangi ya. Semangat pagi. Pagi. Aduh santri, kamu lemas sekali. Belum makan ya? Oke, silakan matikan layarnya ya, biar sinyalnya kuat. Saya juga kayaknya membantu ya, karena di sini sedang hujan. Hari ini kita akan coba memperhatikan korupsi di sekitar kita yang mungkin saja itu kalian lakukan. Hari ini kita belajarnya mana tadi permainannya? Santai-santai saja ya. Ini udah kelihatan layar saya? Sudah, Bu. Oke. Kita bermain dengan kuis saja. Ini game dari Saya Perempuan Anti Korupsi. Cara bermainnya dia kalian diminta menuliskan jawaban di kolom chat. Siapa yang paling cepat dia adalah pemenangnya. Tapi ini karena kita pakai Google Meet, saya tidak bisa ngelihat chat kalian. Jadi nanti cara menjawabnya langsung aja voice by voice ya, dengan bicara. Sebutkan namanya dan jawabannya. Namanya dulu, saya, baru ketika saya izinkan baru jawab jawabannya yang tepat ya. Kalau tidak ada yang mengajukan jawaban, saya tunjuk. Ini bentar, pulpen kemana ini? Oke. Ini adalah permainan namanya 9 nilai untuk siswa TK dan SD. Jadi saya yakin kalian sudah pernah SD lah ini semua ya, berarti sudah mahir seharusnya di permainan ini, benar ya? Jadi siap-siap untuk menjawab dengan tepat. Udah ada siap semua nih? Sudah, Bu. Oke, ini ada pilihan berani, gigih, sederhana, adil, disiplin, jujur, peduli, tanggung jawab, kerjasama. Cara permainan ini, saya akan bacakan kasus yang ada di bawah, terus kalian pilih salah satu yang tepat dari kartu yang di atas, yang 9 ini. Yang di atas ini namanya 9 nilai anti korupsi ya. Nah, kita coba satu dulu ya. Saya bacakan. Rina meminta kepada ayah ibunya untuk... Bu, slide-nya belum bergerak. Oh iya, lama ya. Ini kalau saya aktifkan PowerPoint ini memang lama. Ini udah kelihatan? Saya sudah, Bu. Sudah ya? Sudah kelihatan, belum bergerak. Ini udah gambar 9 gambar. Gambar 9 nilai, ada kartu. Masih bisa. Oke. Baik, ini penyakitnya PowerPoint ini. Sebentar.
Oke, sembari menunggu ajan disimak jawabannya ya. Ini udah terlihat. Ya, Sudah, Bu. ya. Ntar setelah ajan saya lanjutkan. Ya, ini sesuai dengan nilai apa? Saya, Bu. Saya Bu. Namanya dulu langsung. Fajar, ya Fajar. Ini sederhana Bu jawabannya. Sederhana. Ada yang berbeda selain Fajar? Tidak, Bu. Nggak ada ya. Ya, jawabannya benar, sederhana. Mudah ya. Oke, kalau salah dia kena hukuman. Hukumannya ringan. Ya. Apa ibu kota Sumatera Utara provinsinya? Saya Medan. Gampang ya. Kalau Saya Jawa bukan Timur, ya silakan. Jawa Timur. Sumatera Utara, Medan, Jawa Ya. Timur, Surabaya, Oke. NTB, NTB, Nusa Tenggara Barat, Maluku Bu, kalau nggak salah. Maluku itu pulau. Wah, hukumannya yang salah. Siapa yang bisa jawab NTB? Di mana? Di ibu kota NTB. Googling terus. Apa NTB? Saya, Bu. Di mana? Iya, Siapa Bu. nih? Prabowo. Prabowo. Ya. Bowo. Mataram, Bu. Mataram. Masih salah. Oh iya, Mataram ya. Mataram apa Lombok? Lombok. Mataram. Lombok bukannya timur ya? Nusa Tenggara Barat kan? Nusa Timur Tenggara Kupang. Barat. Timur Kupang. Ya, googling dulu ya. Saya tanya dulu sama Google. Oke. Nggak sempat saya nyanyinya. Kita lanjutkan ya. Itu antara Lombok atau Mataram. Setahu saya sih Lombok. Pulau Lombok ya, Mataram. Oke, yang kedua, silakan. Ini jawabnya. Aku bercita-cita ingin mendapatkan beasiswa. Waktu akan masuk SMA, aku pernah gagal mendapat beasiswa karena ada nilai yang kurang. Aku bertekad untuk mendapatkan beasiswa masuk universitas. Untuk itu, aku belajar lebih sering dan lebih giat. Untuk mengurangi waktu bermainku, aku memperhatikan penjelasan guru dengan baik di kelas. Akhirnya, aku berhasil masuk SMP dengan beasiswa. Ini contoh perilaku dari nilai apa? Saya Bu Adi Prabowo. Iya Bu. Yang pertama tadi warga namanya Adi dulu. Prabowo. Adi Prabowo, ya. Adi Prabowo dulu. Gigi, Bu. Gigi. Iya, ada yang lain? Nggak ada. Oke. Jawabnya nomor 2 Gigi. Nah, oke. Kita lihat di akhir aja ya. Benar nggak ya? Lanjut. Ini yang Bowo jangan jawab lagi ya. Gantian. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Saat ujian, aku melihat Ratih mencontek jawaban teman sebangkunya Maryam. Aku mengingatkan Ratih bahwa yang dilakukannya melanggar aturan sekolah. Sikap ini sesuai dengan nilai? Iya Bu. Ya, silakan dia. Peduli. Peduli. Nomor 3 peduli. Dicatat dulu ya. Nanti kita lihat jawabannya di akhir. Ya udah, sini. Oke ya, Bobo. Lanjut. Nomor 4. Di sekolah hanya ada satu komputer dengan akses internet. Atun menggunakan komputer tersebut dan tidak memberikan giliran kepada temannya yang lain. Apa yang dilakukan Atun tidak sesuai dengan nilai?
Selain Fajar, Bu. Ya, silakan Fajar. Apa yang dilakukan Atun tidak sesuai dengan nilai Adil, Bu. adil. Ya. Adil, Fajar. Oke, lanjut. Nah, yang kelima, Bambang ingin masuk SMA favorit, tapi ia malas belajar. Sebelum ujian dimulai, ayahnya memberikan bocoran soal agar Bambang lulus. Ini ayahnya yang ngasih bocoran soal ya. Oke, apa yang dilakukan ayah Bambang tidak sesuai dengan nilai? Fajar belajar lagi nggak, Bu? Dia, Bu. Siapa selain Fajar tadi? Dia. Dea, Fajar, Bowo. Berempat ya kalian ya? Santri, Bu. Bang Saya Bu santri Bu. Santri, apa jawabannya santri? Jangan diam-diam Jawabannya aja. jujur. Jujur. Oke, mudah kan? Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya ada di akhir. Oke, benar ya? Oke, nah, yang jawaban nomor 2 tadi Gigi, benar ya? Terus yang nomor Ya, Bu. 3 peduli. Dia jawabnya peduli ya? Iya. Dia jawabnya peduli. Iya. Iya. Saat ujian aku melihat Rati mencontek teman, aku mengingatkan Rati bahwa yang dilakukannya Anda. Iya, benar, peduli. Oke. Yang keempat jawabnya adil ya, tidak memberikan giliran yang sama dengan yang lain. Benar. Terus nomor 5. Oke. Bambang ya, SMA favorit. Jawabannya jujur. Pernah nggak kalian menerima kasus mendapatkan kondisi seperti ini di keluarga? Ada yang ayah Soal tadi itu. iya. Ada ya? Ada orang tua yang seperti itu? Siapa di sini yang soal ujiannya pernah dibantu sama orang tua atau apa ujiannya? Dibantu teman, Bu. Paling Orang dibantu tua. teman ya, orang tua tidak ya? Iya. Guru nggak pernah ya kejadian ya, bantu ya? Nggak ya, ya. Oke. Apa yang saling membantu gimana, Bu? ya nilainya apa yang dilanggar, saling membantu, boleh nggak bekerja sama untuk hal yang buruk? Saling. Ya, kita lanjut ya. Nah, coba pikirkan di sekitar kalian tadi, kasus-kasus tadi ada nggak? Ini hal yang 9 ini ya. Keberanian, gigih, sederhana, adil, disiplin, jujur, peduli, tanggung jawab, kerjasama. Ini adalah karakter atau kebiasaan atau sikap ya, nilai tepatnya yang harus ditumbuhkan kalau kita ingin anti korupsi, ingin memberantas korupsi dari diri sendiri. Jadi ini permainan hanya mengingatkan bahwa kalian pernah nggak dulu seperti ini. Saya minta pengakuannya deh yang pernah. Nanti saya kasih di dalam Google Form ya. Kemarin ada ya isinya Google Form ya. Perilaku koruptif yang pernah dilakukan. Oke, nah kita lanjut ke permainan berikutnya. Ini permainan jodoh ya. Kalian suka kan kalau bicara jodoh? Ini untuk SMP dan SMA. Sama modelnya, kalian memilih 5 kartu ini sebagai jodoh dari kuis yang di bawah, dari kasus yang ada di bawah.
Saya bacakan, kalian pilih di mana. Namanya dulu sebut ya, jangan saya nggak lihat kalian ini. Karena pakai Google Meet dia lemah di ini ya, memantau. Bisa? Saya lihat nih, ada yang masuk nggak? Oke, nggak ada ya, masih 4 orang. Kita coba bermain 5 jodoh. Oke. Saya sulit bangun pagi hingga sering terlambat sampai sekolah. Namun saya selalu bolos dari catatan pelanggaran disiplin karena saya selalu memberikan rokok guru piket untuk tidak menulis nama saya. Dengan demikian, orang tua dan guru tidak tahu bahwa saya sering terlambat. Nah, mana ini yang berkaitan dengan kasus ini? Saya Bu Adi Prabowo. Silakan Bowo. Suap Bu. Suap. Oke. Ya. Ada yang berbeda dari jawaban Bowo? Ya ada ya, benar ya, suap ya menurut si Bowo ya. Betul Bu, betul. Betul. Oke, kita simpan dulu. Suap nomor 1. Nanti kita lihat di hasil akhir ya. Saya tadi udah kebuka tuh kunci jawabannya. Kalau kalian cepat tadi langsung screenshot ya kan. Nah ini yang kedua. Orang tua saya sering sekali mendapat tugas ke luar negeri dari kantornya. Saya selalu minta dibelikan oleh-oleh untuk guru matematika dan sejarah. Saya berharap kedua guru tersebut berbaik hati ketika memberikan nilai karena saya mengalami kesulitan dalam 2 pelajaran tersebut. Saya Bu yang Fajar. Silakan Fajar. Gratifikasi Bu. Oke, gratifikasi. Ada yang berbeda? Oke. Kita lanjut ya. Biar cepat dulu. 3. Ini giliran ya. Bowo sudah, Fajar udah, tinggal dia sama santri ya. Nomor 3. Usia saya belum 17 tahun, tetapi saya sudah mahir mengendarai motor. Dengan diantar teman yang sudah memiliki SIM, saya membuat SIM dengan membayar petugas sejumlah uang. Siapa yang bisa jawab ini? Saya Dea. Ya, Dea. Apa jodoh kartunya? Suap juga. Suap. Nggak usah sedih kali jawabnya Dea. Oke, lanjut. Nomor 4. Di akhir minggu, saya sering mengajak teman-teman untuk pergi ke tempat wisata. Menggunakan mobil dinas dari kantor ayah saya. Ayah tidak bekerja, jadi mobil dinasnya tidak digunakan. Oke, ini termasuk pada apa ini? Perilaku koruptif, gratifikasi, suap, tindak pidana pencucian uang, atau perilaku anti korupsi? Santri. Iya Bu, saya Bu. Ya, jawabnya apa ini santri? Perilaku anti korupsi Bu. Perilaku anti korupsi nih ya. Iya Bu. Wah, kena hukuman nih. Sudah? Nggak yakin ini kan santri ya? Oke. Iya Bu. Oke, ingat ya ada hukumannya. Kita tengok ya jawabannya. Nomor 5 ini bonus nih soalnya. Saya adalah salah satu pelajar pemenang. Oh ini nanti kita jawab deh. Kita lihat dulu kunci jawaban kalian ya. Oh dia sebutnya slide.
Oke, jawabannya ini. Jadi ya, siapa yang salah ya? Yang salah kena hukuman. Hukumannya kuis. Kalau kuisnya nggak terjawab, nanti lagi lah itu dipikir. Nomor 1, suap. Tadi Bowo jawabnya apa? Suap, Bu. Suap ya. Kayaknya salah jawabannya ini. Oh. Oh iya, benar. Oke. Suap. Sulit bangun pagi hingga sering terlambat. Namun, siapa yang pernah melakukan ini? Bowo pernah? Enggak, Bu. Kok pernah terlambat? Pernah, ya bagus. Pernah nggak ngelihat ada orang yang melakukan ini karena dia terlambat, dia kasih uang rokok? Enggak, Bu. Kalau guru saya waktu itu enggak. Nggak pernah lihat ya? Pernah nggak ngelihat kejadian sejenis ini di sekitarnya? Pernah. Biasanya apa contohnya? Itu kayak yang membuat SIM itu, buat SIM Membuat SIM ya, ditembak. SIM tembak ya, supaya lancar ya. Berapa sih urusan SIM biasanya? Yang normal berapa? Yang wajar, yang standar pemerintah? Tahu nggak? Tahu kayaknya antara 100.000 di bawah 1 juta. Yang bayar ke bank itu. Kalau misalnya dari pemerintah kayak lebih murah ya. Iya, sekitar 100 ke 200, ya 150 kayaknya ya. Nah biasanya yang dibayar ke ini disuap berapa kasihnya? Yang pernah saya dengar paling besar itu 800.000. 800. Kenapa sih ngasih suap sampai 800? Itu uangnya kemana? Nggak tahu, Bu. Yang itu orang yang dikasih itu yang buat safety jadi. Ke negara nggak uangnya itu? Gimana, Bu? Uangnya ke negara nggak itu? Yang enggak, Bu. Apalagi yang ke negara tuh cuma berapa persen doang. Yang ke Sisanya negara komisinya yang atau dia. diwajibkan ya. Berarti kalau 100 limpul yang masuk ke negara lebih besar masuk ke kantong oknum ya. Kantong oknum. Kira-kira kenapa ada orang yang memberikan suap? Untuk apa? Kalau dari yang ada di sekitar saya, karena satu orangnya sibuk, Bu, jadi nggak Sibuk ya. bisa nggak sempat buat ngurus itu segala macam. Suruh orang aja. Oke, ada lagi nggak? Kenapa kira-kira orang melakukan suap ini? Kalau di kasus ini dia berikan guru guru piket dikasihnya uang rokok. Ini kenapa nih? Sibuk nggak dia nih? Ya, Karena sibuk nggak? enggak. Karena apa? Karena dia takut namanya ditulis terus dapat Demi kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ya. Pribadi. Baik. Nah, coba kita selesaikan dulu ininya satu ya. Ada nggak orang ketika ngurus SIM yang mau lama-lama ngurus SIM? Ya kan? Nggak ada ya. Semua pengen dilayani setara ya. Setara kan? Kalau jadwalnya memang 1 jam, dia bisa selesai 1 jam, ya kan? Tapi kalau ada orang yang melakukan seperti ini, suap, mau nggak mau yang terkorbankan kan adalah orang yang jalur yang sewajarnya tadi ya, yang memang sesuai SOP negara ya. Artinya kalau dia bayar lebih dapat keistimewaan dalam pelayanan, begitu kan? Gitu. Nah, dampaknya sebenarnya nggak ada satupun orang yang tidak ingin dilayani, yang ingin dilayani dipersulit, diperlama, semua mau cepat. Jadi nggak ada sebenarnya istilah
Ada orang sibuk, ada orang yang nggak sibuk. Ya Bayu ya, Bowo ya. Ya Bu. Iya, walaupun dalihnya sibuk, sebenarnya ya semua orang sibuk, apapun pekerjaannya. Oke, itu kondisinya. Kita lanjut. Yang slide kedua, jawabnya. Saya berharap kedua guru tersebut berbaik hati memberikan nilai. Ini jawabnya tadi Fajar, gratifikasi. Ya, jawabnya benar ya. Susah nengokkannya nih. Nah, jawabnya gratifikasi. Apa itu gratifikasi, Fajar? Suatu kegiatan atau misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu kita berharap suatu feedback seperti layanan atau manfaat yang diperoleh. Seperti itu kira-kira Bu. Oke, memberikan sesuatu berharap ada feedback ya. Kalau misalnya lah nih si guru itu nggak ngasih nilai, mungkin nggak nilai bagus. Dia udah dikasih nih hadiah luar negeri, tapi gurunya tetap ngasih nilai yang benar, yang sesuai, gimana? Mungkin nggak? Itu ya mungkin lah Bu. Mungkin ya, bisa saja terjadi. Kebanyakan yang terjadi apa? Gurunya kasih nilai bagus atau tetap sesuai dengan penilaian si guru, nggak terpengaruh dengan hadiah? Kayaknya sih nggak terpengaruh sih Bu. Nggak terpengaruh. Itu guru di mana? Mungkin di tempat saya Bu. Oh ya, kalau dosen pancabudi ada nggak yang gitu? Nggak pernah melakukan gratifikasi soalnya jadi nggak tahu Bu. Oh ya, nggak pernah ya ngasih hadiah luar negeri ya? Misalnya ngasih hadiah dalam bentuk mentraktir dosen makan atau bawakan kue, ada nggak? Saya pernah lihat Bu. Waktu Pernah lihat deh ya? UTS atau UAS, Heeh. ada yang bawain Starbucks salah satu dosen. Kasih Starbucks ya? Iya, Terus hasilnya apa? Nilainya bagus nggak? nggak tahu juga. Nggak tahu, nggak pernah iseng nanya ya. Enggak. Dia waktu melihat itu kesannya apa? Diam aja atau ngedumel atau menasihati itu yang memberikan? Saya nggak kenal sama orangnya sih Bu, kayak angkatan atas gitu. Dia Oh, cuma lihat doang. Iya. Menurut Dea benar nggak itu? Kalau dosennya ngasih nilai sama aja, ya. Tapi Kalau perilaku dia salah sih Bu. kalau dosennya ngasih nilainya sama aja, sia-sia gitu ya. Oke. Ya, ada nggak komentar yang lain pernah ngelihat kejadian seperti ini di sekitar kampus? Bu, tapi kan kalau kayak gitu kan tergantung pendapat dosennya juga kan, maksudnya itu pemberian itu maksudnya apa gitu. Oh, iya ya. Dosennya kira-kira mikirnya apa tuh waktu dikasih Starbucks? Nggak tahu juga sih. Menurut kalian lah ketika dikasih Starbucks, Perpisahan mungkin Bu, perpisahan, karena udah UAS kan. wajar nggak itu? Boleh nggak? Nggak boleh sih, Kenapa nggak boleh? soalnya kan udah ada peraturannya. Karena ada peraturan. Kenapa dibuat peraturan itu? Kenapa ada peraturan untuk menghindari perilaku seperti itu? Nggak boleh ngasih hadiah sama dosen. Kalau ngasihnya setelah diberi nilai gitu buat saudara, kayaknya nggak apa-apa. Ya. Kalau sebelumnya jadi kelihatan kayak suap gitu. Kalau setelahnya boleh, tapi masih berhubungan nggak dengan dosennya? Semester berikutnya nanti jumpa lagi ya kan sama dosennya ya? Itu masih boleh nggak? Kalau nggak jumpa. Nah, sekarang kalian coba pikirkan dulu, kenapa nggak boleh ngasih hadiah meskipun itu secangkir kopi sama dosen? Biar nggak kebiasaan. Biar nggak kebiasaan. Ada lagi yang lebih tepat menjawab? Nggak ada? Agar kredibel hasil
maksudnya yang diraih oleh mahasiswa, Bu? Agar Maksudnya dia kredibel, tuh murni gitu nilai agar dia. murni, iya. Berarti kalau kalian kasih gratifikasi, kecenderungannya dosennya nggak adil ya. Dia akan lebih memihak sama yang memberi hadiah. Biasanya begitu ya. Iya. Biasanya begitu. Nah, disitulah kenapa gratifikasi itu nggak boleh, karena akan menimbulkan ketidakadilan. Kecenderungannya memang kalau kalian memberikan hadiah kepada orang yang punya jabatan tertentu dengan harapan, namanya berharap ya kan, bisa harapannya dipenuhi bisa enggak, tapi dengan harapan agar seseorang tersebut terpengaruh dengan hadiah kalian, itu namanya gratifikasi. Dan itu nggak boleh. Ini paling banyak kesalahan yang dilakukan oleh dunia pendidikan. Guru, dosen, paling banyak yang melakukan ini dan tidak merasa itu salah. Namun ini adalah masuk pada korupsi. Ini tindak pidana korupsi ya. Jadi yang kita pelajari di game yang 5 jodoh ini udah masuk kepada tindak pidana korupsi tipikor, undang-undang tipikor. Nah, kalau kata Dea, kan Bu udah mau perpisahan nih di UAS. Nggak bisa, jangan juga diberikan karena semester berikutnya bisa jadi ketemu lagi dengan dosen tersebut, ya kan? Dan kalian berharap akan ketemu lagi, berharap dapat perlakuan khusus. Jadi ini dihindarin sepanjang ada kepentingan. Jadi cara mengeceknya ini, kalian dengan orang yang kalian berikan hadiah ataupun kalian pada posisi pemegang wewenang bisa mempengaruhi keputusan kalian. Ada rasa nggak enak kalau nggak balas. Contoh gratifikasi ini juga misalnya di acara kondangan, pesta, ketika ada pejabat, dia boleh motong antrian. Itu sebenarnya itu gratifikasi juga. Pejabat di acara publik, kalau tidak acara pemerintah ya dia masyarakat biasa. Gitu ya. Tapi karena dia mungkin anggota DPR, wali kota, dia diistimewakan. Nah, itu sebenarnya bentuk dari gratifikasi. Ribet ya? Jadi bagaimana cara menunjukkan terima kasih sama guru atau sama dosen? Benar-benar ikhlas nih. Saya pernah ngasih ceramah tentang gratifikasi sama guru di Toba Samosir sana. Saya dikejar-kejar sama orang tua murid, minta tolong untuk menerima hadiah. Nggak mungkin lah Bu, saya tolak. Udah minta tolong bahasanya, dikejar. Nggak bisa Bu, itu nggak boleh. Kalau ingin memberikan penghargaan, memberikan rasa terima kasih, berikan setelah anak lulus. Dan sama rata, semua guru dapat. Semua dosen dapat. Bukan semua dosen aja. Karena anak-anak ibu ketika bersekolah, itu bukan hanya peran satu guru. Ada peran kepala sekolah, ada peran guru-guru yang lain, ada peran security sekolah, bahkan tukang sapu sekolah itu membantu proses pendidikannya. Jadi berikannya itu nggak boleh ke satu orang, berikan itu ke sistem ya, ada sistem resmi, jadi semua kedapet. Itu ya gratifikasi. Ini yang paling sering terjadi dan paling sulit dilihat sebagai sebuah tindakan korupsi. Bisa dipahami? Coba lihat nanti ya yang terjadi di sekitar kalian. Silahkan dituliskan nanti di lembaran tugas di UTS, akan saya munculkan hal-hal yang kalian amati, gratifikasi yang ada di sekitar kampus. Terus gimana, Bu? Nanti ada soal jawabannya, soal ininya, lembar soalnya. Nah, yang ketiga, jawabannya apa tadi? Kita tengok ya.
Suap ya, jawabannya suap. Oke ya, membayar SIM, membuat SIM dengan sejumlah uang. Nanti kita akan bahas khusus nih. Suap dan gratifikasi ini sangat tipis ya, sangat tipis. Dia memberi sesuatu kepada orang yang berwenang. Orang berwenang ini bisa dosen, bisa guru, bisa pegawai kelurahan, bisa polisi ya. Misalnya kalau polisi itu banyak ya, misalnya kena tilang, kena melanggar lampu merah, ngasih uang. Siapa yang pernah ngasih uang sama polisi karena melanggar lalu lintas? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Pernah lihat nggak ada orang yang ngasih uang supaya dia tidak dihukum sama polisi? Pernah ya? Itu namanya suap. Itu masuk tindak pidana korupsi. Kalau itu jelas-jelas deliknya ya, ada kesepakatan dan ada ini ya, terjadi ketika sudah ada pelanggaran ya, terjadi pelanggaran disiplin atau apa. Nah, suap. Nanti kita ada kuliah khusus tentang ini. Kemudian yang keempat, menggunakan mobil dinas ayah saya. Tadi jawabnya apa ini, santri? Perilaku anti korupsi ya. Tadi jawabannya udah tahu nggak jawabannya tadi? Apa jawabannya? Ya nih, lihat. Apa? Perilaku kooperatif. Iya, perilaku koruptif, bukan anti koruptif. Anti koruptif itu ini, yang 9 ini, peduli, adil, ya, lawan dari koruptif. Sesuatu yang negatif itu koruptif, ya. Nah, coba lihat nih, ini positif apa negatif nih? Kalau bahasanya tadi, kalau jawaban santri tadi ini adalah perilaku anti korupsi, maka ini yang harus dibiasakan, bener ya? Ayah tidak bekerja, jadi mobil dinasnya tidak digunakan. Bener ya santri ya? Kamu pernah menggunakan mobil dinas ayah? Orang tuamu pegawai? Iya, Bu. Oh ya, pernah ya? Pernah. Ya, mobil dinas. Nah, ini memang paling sering nggak dilihat sebagai sebuah kesalahan oleh keluarga ya. Mobil dinas itu adalah alat untuk pekerjaan dinas, bukan keluarga. Jadi itu memang tidak boleh digunakan untuk urusan keluarga. Jadi ini paling sering dilakukan oleh keluarga pejabat ya. Mereka tidak melihat mobil dinas itu sebagai fungsi untuk pekerjaan, tapi untuk fasilitas keluarga. Nah, itu sebenarnya masuk ke perilaku koruptif, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga. Ya, ini remeh-temeh ya. Ada yang mau ditanggapi di sini, santri? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada ya. Ini sama kejadiannya nanti kalau misalnya pun mobil kantor yang tidak punya negara ya, mobil kampus misalnya, ya sama aja. Oke. Sekarang kita jawab yuk sama-sama yang nomor 5. Siapa duluan ya? Sebutkan namanya. Saya adalah salah satu pelajar pemenang Olimpiade Sains yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga pemerintah. Panitia meminta saya menandatangani kwitansi penerimaan hadiah sebesar 3 juta. Tapi ternyata amplop yang saya terima 250.000. Saya langsung menolak menandatangani kwitansi semacam itu. Oke, jawabannya apa? Nama dulu. Iya. Dea, silakan Dea, jawabannya apa?
perilaku anti korupsi. Perilaku anti korupsi. Ada yang lain jawabannya? Bowo? Sama ya, anti korupsi. Fajar? Sama Bu. Sama ya, perilaku anti korupsi. Santri jawabannya apa? Pas Bu, sama. Sama ya. Santri tadi salah jawab ya, kita kasih hukuman ya. Ya, jawabannya benar, perilaku anti korupsi. Ini kebetulan lagi momennya ya, Pekan Olahraga Nasional, terus Piala Thomas ya. Pernah nggak atlet Pancabudi ada nggak ya? Ada ya? Ada temennya yang juga atlet ya? Pernah nggak ngalamin kejadian ini? Coba tanya. Hadiahnya 3 juta, tapi yang diterima 250. Atau ada nggak yang mengalami hal serupa ini? Yang disuruh tanda tangani beda dengan yang diterima. Siapa yang pernah? Ada Bu. Tapi ini hadiahnya itu snack, cuman waktu dibuka kan di dalam kotak gitu. Masuk waktu dibuka snacknya tadi udah dimakan gitu, tinggal sampahnya. Ya ampun, sedih kali. Terus kamu nggak protes? Udah hadiahnya cuma snack ya, itu waktu kecil ya atau masih masa-masa kuliah ini? Waktu di pesantren Bu, dulu sempat pesantren. Pesantren pula ya. Pesantren pula ya. Nah, itulah salah satu dilematis justru di pendidikan agama yang sering terjadi perilaku-perilaku koruptif. Jadi nggak heran kalau keluarannya juga koruptor. Pernah kan saya ceritakan ya, ada ustadz yang juga OTT ya kan, dari Sumatera Utara. Siapa ustadz itu? Siapa nama ustadz dari Sumatera Utara yang OTT, operasi tangkap tangan, terkena OTT KPK, sekarang sedang dipenjara? Lupa? Mantan gubernur Sumatera Utara? Siapa namanya? Jadi itu ya. Siapa gubernur kita yang pernah ustadz? Nur Hadi Bu. Eri Nur Hadi? Enggak lah, itu enggak ustadz itu. Nur Hadi. Sebelumnya. Korupsi bansos. Gubernur kita 2 loh yang masuk KPK, siapa aja? Nggak ingat ya? Wah, perlu saya buatkan kuis nanti tuh. Masa nggak ingat? Yang pertama Gatot. Nah, itu Pak Ustadznya. Satu lagi siapa? Gatot itu ustadz. Iya. Sebelum gubernur dia ustadz. Baru tahu. Ya, partai PKS kan rata-rata ustadz. Sebelum Gatot siapa? Yang masuk penjara juga OTT. Bukan OTT ya. Kasus KPK lah. Pakai jaket orange yang jelasnya. Siapa sebelum Gatot? Samsul Arifin. Tadi gubernur kita udah 2 pakai jaket orange. Wali kota sudah 3 pakai jaket orange. Ya, seperti tradisi. Seperti sesuatu yang sulit dilepaskan dari Medan maupun Sumatera Utara. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini terjadi di sekitar kita, dianggap udah biasa. Udah diem aja gitu. Dia melihat ada yang ngantar Starbucks, diem aja. Ada yang nerima hadiah, ternyata bungkusan snack, diam aja. Kalau di kasus ini kan dia nolak ya, balikkan aja gitu, dibalikkan, tanda perlawanan. Nah, itu yang menyebabkan hal-hal ini nggak bisa
selesaikan nih hal-hal kecil ini. Tapi yang paling sulit adalah hal-hal yang seperti ini, kasus-kasus ini ketika terjadi di depan mata kita, kita diam dan merasa itu malah tidak salah. Yang paling sering ini gratifikasi, udah merasa itu biasa aja. Udah wajar lah dikasih hadiah, tanda berterima kasih. Tapi sebenarnya ada niat di balik itu. Mudah-mudahan ibu itu, bapak itu melihat hadiah saya dan itu berpengaruh sama nilai saya gitu ya. Nah, pada tadi salah jawab santri. Ini hukumannya. Ada, Bu. Apa tuh jawabannya? Candi Borobudur adalah pusat peribadatan agama. Ini, Bu. Hindu. Hindu? Kayak mana ya kalau hukuman juga salah? Dia jawabannya apa? Bener nggak itu Hindu? Buddha. Buddha. Kan ada patung Buddha di dalamnya. Yang orang rebutan masukkan tangan ke dalam candi itu. Kan itu untuk megang kepala Buddha. Ya, ini arsitektur ini. Masa lupa? Oke. Ini ya masih ada waktu 10 menit lagi ya. Nah, ini untuk orang dewasa. Kita coba. Kita coba lagi ya. Tes terakhir. Atasan saya ulang tahun bulan depan. Saya tidak mampu membelikan hadiah yang pantas untuk beliau. Saya mengajak beberapa rekan kerja untuk mengumpulkan uang dan membelikan kado yang tepat pada hari ulang tahun. Pada hari ulang tahun, kami memberikan kado tersebut beserta kartu ucapan dengan nama-nama kami. Ini jawaban yang tepat apa? Hajar, Bu. Gratifikasi. Fajar yang jawab ya? Gratifikasi. Ada yang berbeda? Kenapa ini gratifikasi, Fajar? Karena dia itu yaitu pasti memberi sesuatu pada atasannya. Pasti dia mengharap sesuatu. Tapi kan, Bu, Iya. Iya, kenapa? tapi kan namanya juga atasnya kan ulang tahun nih, Bu. Iya. Jadi kan udah pasti dikasih kado dong. Kalau bawahan ulang tahun dikasih nggak? Kenapa, Bu? Kalau bawahan ulang tahun dikasih nggak? Kalau nggak istimewa nggak dikasih sih. Itu terkait nggak dengan pekerjaan? Terkait, Bu. Oh iya. Ada urusan penilaian kualitas kerja nggak dengan memberikan hadiah sama atasan? Pasti ada, Bu, sedikit banyaknya. Sedikit banyaknya agar merubah perlakuan kan? Raya. Merubah perlakuan kan? Ada nggak ketidakadilan yang ditimbulkan dari kalau semua berlomba-lomba ngasih hadiah? Ada sih, Bu. Ada. Merusak kinerja nggak itu? Orang yang tadinya harusnya kerjanya dinilai dari prestasi, tapi belakangan jadi dinilai karena besaran hadiah untuk atasan. Ada, Bu, ada. Ada ya, dampaknya kan seperti itu ya. Jadi ya bekerja saja dengan sesuai dengan standar yang berlaku untuk ngasih hadiah. Ya jangan dibudayakan hal-hal yang menunjukkan kartu ucapan ya, pakai hadiah yang tanpa pamrih ya, yang nampak ya ada pamrihnya karena buat nama. Sama seperti bikin papan bunga ketika ngucapin selamat dapat jabatan tertentu ya, terus dia buat nama ya, itu kan untuk mengingatkan nih saya udah ngasih ucapan selamat ya. Ada hal yang terselubung, ada niat udang di balik batu supaya ada perlakuan khusus untuk dia dari orang yang punya yang diberikan hadiah. Oke ya, itu masuk benar gratifikasi ya. Jadi ya kalau di dunia kerja ini lama-lama merusak ya. Walaupun ini sering juga nih, karena kan kita kadang beraktivitasnya kan nggak urusan soal dengan pejabat aja ini gratifikasi.
ketika dia memegang jabatan tertentu itu biasanya banyak dikasih hadiah. Tapi kalau tidak pegang jabatan dikasih nggak dia? Subjektif itu Bu. Ya, belum tentu kan dapat ya. Nah, yang ikhlas itu adalah ketika dia tidak memegang jabatan apapun, dia dapat hadiah. Gitu. Jadi biasa itu kalau di pejabat-pejabat ini ya, kalau ada keluarganya meninggal nih, kayak di Medan nih, yang meninggal istri wakil wali kota ya, baru meninggal ya. Perhatikan itu banyak nanti ucapan selamat pakai nama itu. Dan itu akan banyak yang ngasih amplop-amplop semua pakai nama. Wah, amplopnya besar-besar itu. Itu kebiasaan pejabat ya. Tapi kalau si pejabat itu meninggal, ya misalnya yang meninggal Aulia Rahman nih kan, Aulia itu ya wakil wali kotanya, belum tentu akan dapat sebanyak yang ketika istrinya meninggal, karena nggak ada kepentingan lagi. Paham ya? Kalau dia ngasih ketika istrinya meninggal, dia akan diperhatikan sama wakil wali kota tersebut. Tapi kalau wakil wali kotanya yang meninggal, siapa yang akan menggantikan? Itulah yang didekatin. Nggak ada kepentingan lagi. Pahit ya dunia ini ya, nggak ada jabatan, nggak ada apa-apanya. Karena itu nggak boleh gratifikasi. Udah, yang kedua, anak saya kurang pintar, tapi saya ingin anak saya naik kelas. Jujur, saya sering berpikir untuk memberi apa saja kepada guru anak saya, yang penting anak saya berhasil. Ini masuk ke mana? Iya. Siapa jawabannya tadi? Yang jawab? Fajar Bu. Fajar. Oke. Ya benar, Fajar, ini gratifikasi ya, sama ya. Nah, ada juga itu mahasiswa yang semester lalu ya sama saya ya. Apapun dia kasih, asal saya kasih nilai lulus saja sama dia ya kan. Dan saya bilang nggak bisa Bu, ya mohon maaf, kecuali dia mengikuti proses yang saya berikan. Ya dihindarilah ya perilaku begitu ya. Jangan suka ngetes dosennya ya, dengan godaan setan yang terkutuk ya. Itu godaan setan itu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan nih dari sesi hukuman. Kalian di sini sambil kerja nggak? Pernah nggak dengar istilah marketing fee? Apakah pemberian jasa dalam bisnis seperti marketing fee termasuk korupsi? Siapa yang bisa ngasih tanggapan? Marketing itu kayak tip gitu ya. Tip. Marketing fee sama tip beda ya, beda. Kalau tip itu bisa kasih, bisa enggak? Beda marketing fee sama tip. Itu yang bisa menjawab, bisa kalau ngerti arti definisinya baru bisa jawab nih. Marketing fee sama tip. Coba jawab dulu, baru nanti saya jelaskan. Ya, korupsi atau enggak? Saya kurang paham marketing fee itu. Iya, Maksudnya marketing fee itu gimana? nggak pernah dapat marketing fee ya. Oke, Nggak tahu definisinya. Kalau marketing itu kan artinya biaya pemasaran. iya. Hukumnya kalau ada definisinya sendiri kurang tahu. Kurang tahu artinya ya. Oke. Nah, saya kasih contoh ya di kampus ya. Kalau ada yang mempromosikan Pancabudi, terus ada membawa mahasiswa untuk kuliah di Pancabudi, dia dapat keringanan SPP, dapat diskon, bener ya? Oh, yang kayak gitu. Nah, itu namanya marketing fee. Itu kayak sales
di rumah-rumah gitu nggak sih? Iya, Yang sama ya? sales perumahan, iya. Itu boleh kalau memang ya, semua tahu ya itu memang itu profesi ya, pemasar marketing itu profesi. Kalau di Pancabudi itu jelas ya di semua tahu informasinya kalau dia membawa seseorang masuk dia dapat fee sekian. Nah, itu tidak masuk korupsi. Tapi kalau dia memberi seperti tips tadi, itu korupsi. Tipsnya ke siapa dilihat? Apakah dia pemegang wewenang, jabatan? Bahkan kalau ngasihnya ke security itu termasuk ya korupsi. Gratifikasi dia istilahnya. Gitu. Jadi misalnya nih kalau cewek itu kan suka ke salon ya. Di salon itu kan kalau kita misalnya pijat, ada orang-orang yang kita sukain ya, kita kasih tips. Ya, dampaknya apa tuh kita kasih tips itu di luar dari prosedur pembayaran yang ada di salonnya. Kan kita bayarnya harusnya ke kasir aja ya, kasirnya yang bagi gajinya. Tapi kita udah bayar ke kasir, kita kasih sama orang yang kita suka tersebut supaya pijatannya biar sama dia lagi gitu kan. Nah, itu bisa merusak semangat kerja yang lain. Jadi ada itu tergantung peraturannya ya, dia boleh ngasih tip atau tidak. Kalau tidak boleh itu berarti korupsi. Nah, bisa dipahami nggak itu ya? Kalau kita jual beli rumah memang diumumkan gitu marketing fee-nya sekian. Jadi orang tahu kalau kita beli rumah sama Dea misalnya kan, sekian persen itu kita keluarkan marketing fee. Biasanya 1% atau 2% ya. Jadi hati-hati melihat marketing fee ini, jangan nanti pada posisinya gratifikasi. Saya kira itu saja untuk hari ini. Ya, ada yang mau ditanya? Untuk tugas yang kemarin dikasih itu Dikumpulnya nanti di UTS. Di UTS. Oh, itu untuk UTS. Iya, di UTS dalam bentuk ini ya. Nanti Oh, yang dipresentasikan. iya divideokan, dipresentasikan. Di video kan maksudnya yang kami kirim videonya atau gimana? Videonya. Video singkat 3 menit. Nanti detailnya akan saya berikan di UTS. Tapi kalian siapkan aja presentasinya dulu ya. Mempresentasikannya itu dibuat dalam video. Oke. Kamu lagi di mana hari? Seperti di kondangan? Lagi di PRT. Oke, ada yang lain yang mau ditanya? Cukup ya. Jadi yang kita tadi ini kita belajarnya mengenai perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi yang ada di sekitar kita. Setelah mempelajari ini, coba kalian perhatikan tindak pidana korupsi yang ada di sekitar kalian, di level kampus, di level keluarga, atau di level lingkungan sekitar masyarakat, misalnya di jalan raya masyarakat. Nah, itu contoh-contoh itu nanti akan saya minta di dalam bentuk tugas ya, bagaimana kalian bisa menganalisis itu bentuknya apa, gratifikasi contohnya apa, suap itu contoh yang kalian lihat di kampus apa, di lingkungan sekitarnya apa. Oke. Nah, kasus-kasus yang saya berikan hari ini untuk memberikan gambaran seperti itulah jawabannya nanti, kasus-kasusnya. Di mana menjawabnya saya akan berikan selalu dalam bentuk Google Form ya. Jadi semua terakumulasi nanti di UTS. Semua tugas di UTS maupun UAS itu terakumulasi. Tugas besarnya nanti kalian melakukan penyuluhan di UAS, ujian akhir semester. Saya kira itu saja. Ada yang mau ditanya sebelum saya tutup? Ya. Baik, saya padakan sampai di sini. Tetap semangat
jaga kesehatan, sampai jumpa minggu depan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh live ya.